Judul cerita, Penghuni Rumah Belakang. Namaku Raka, 27 tahun. Beberapa bulan lalu, aku mewarisi sebuah rumah tua milik almarhum kakekku yang terletak di ujung desa Lewi Mekar, daerah pegunungan kecil di Jawa Barat. Kakek meninggal dalam tidur, sendirian di rumah itu. Menurut warga, rumah tersebut sudah lama dibiarkan tanpa listrik. Anehnya, kakek menolak pindah, bahkan tidak membolehkan siapapun masuk ke ruangan belakang rumah. Hari pertama aku tiba, udara terasa berbeda. Aroma tanah basah dan kayu tua menyeruak dari sela-sela papan rumah. Rumah panggung ini tampak kokoh dari luar, tapi bagian dalamnya gelap dan lembab. Warga sekitar memberi peringatan. Seorang tetua desa bernama Pak Raji memelukku sebelum aku naik ke rumah dan berbisik. "Jangan dibuka pintu belakang itu, biarkan dia tetap tidur." Aku hanya tersenyum. Kupikir itu sekadar mitos orang desa. Malam pertama terasa aneh. Lampu di ruang tengah berkedip beberapa kali sebelum padam total. Untungnya aku membawa lampu minyak. Saat aku menyalakannya dan mencoba memeriksa sekeliling, aku mendengar suara seperti bunyi langkah kaki pelan dari lantai bawah rumah panggung ini. Tok, tok, tok. Awalnya kupikir itu suara tikus atau hewan kecil. Tapi kemudian suara itu berubah seperti langkah kaki seseorang yang sedang berjalan, bolak-balik, seperti seseorang yang gelisah. Aku turun perlahan, menyusuri anak tangga dengan senter di tangan. Tidak ada siapa-siapa di bawah. Tapi saat aku kembali naik, krik, pintu belakang itu yang Pak Raji larang keras untuk dibuka tampak sedikit terbuka. Aku yakin sebelumnya pintu itu terkunci rapat. Aku berjalan perlahan mendekatinya, dan saat aku hampir menyentuh gagang pintu, tutup sendiri dengan cepat, seolah ada angin dari dalam yang mendorongnya. Aku mundur beberapa langkah, menahan nafas. Lampu minyakku tiba-tiba padam. Di balik pintu, aku mendengar sesuatu berbisik. Lembut, serak, dan panjang. "Raka, kamu datang juga." Aku terdiam beberapa saat di depan pintu yang kini tertutup rapat. Nafasku memburu. Suara itu jelas menyebut namaku, tapi siapa yang tahu aku datang? Aku buru-buru kembali ke ruang depan, menyalakan kembali lampu minyak dan mencoba menenangkan diri. Kubiarkan pintu belakang tetap tertutup, meski dalam hati rasa penasaran mulai tumbuh. Aku memutuskan untuk tidur lebih awal, tapi malam itu sangat panjang. Sekitar pukul 1 dini hari, terdengar bunyi ketukan lagi. Bukan dari pintu kali ini, melainkan dari dinding kamar. Ketukan lambat, seperti irama. Tok, tok, tok. Aku menegakkan badan, menajamkan pendengaran. Ketukan itu berpindah dari dinding sebelah kanan, lalu ke dinding di dekat jendela, lalu ke lantai. Seperti sesuatu merayap perlahan melingkari kamarku. Tubuhku mulai berkeringat dingin. Lampu minyak yang menyala bergoyang. Apinya menari-nari aneh seolah tertiup angin. Tapi jendela tertutup rapat. Lalu terdengar suara nafas berat. Bukan dari luar, dari dalam kamar. Aku menoleh pelan. Di pojok ruangan, tempat bayangan gelap menumpuk, tampak siluet seseorang berdiri diam. Sosoknya tinggi, rambutnya panjang menjuntai ke lantai. Tak terlihat wajahnya, hanya gelap. Tapi nafasnya berat dan panas. "Kenapa kamu kesini, Raka?" Suara itu dalam dan serak. Aku tak bisa bergerak. Mulutku terbuka, tapi tak satu pun kata keluar. Aku mencoba berteriak, tapi seperti dicekik ketakutan. Perlahan, sosok itu melangkah mundur, dan menghilang ke balik bayangan di sudut ruangan.
Aku menghabiskan sisa malam dengan bersandar di dinding, tak berani memejamkan mata. Pagi akhirnya datang dan cahaya matahari menyinari kamar. Tapi satu hal aneh terjadi. Di lantai ada jejak kaki basah, panjang dan besar, berujung di depan pintu kamar, lalu mengarah ke pintu belakang rumah. Ketika aku buka pintu itu, tidak ada siapa-siapa. Tapi di dalam lorong kayu gelap yang mengarah ke gudang belakang, ada satu suara yang sayup-sayup terdengar. Suara tangisan, pelan, menyayat. Pagi itu terasa berbeda. Udara dingin menusuk lebih tajam dari biasanya. Seolah malam belum sepenuhnya berlalu. Aku berdiri di depan lorong yang mengarah ke gudang belakang. Cahaya matahari hanya mampu menyentuh sebagian. Selebihnya gelap dan pekat. Tangisan tadi masih terdengar, lirih, seolah berasal dari seseorang yang sudah lama kehilangan harapan. Suara itu mengalun naik turun, tak seperti manusia, tapi bukan juga hewan. Aku ragu, tapi rasa penasaran memaksaku melangkah. Pelan satu demi satu kaki menapak ubin kayu tua yang berderit. Dinding lorong dipenuhi sarang laba-laba dan bau lembab menyengat menusuk hidungku. Di ujung lorong ada sebuah pintu kayu tua yang sedikit terbuka. Dari celah itu, cahaya redup tampak menyala, seperti cahaya lilin. Aku mendorong pintu pelan. Gudang itu penuh debu dan perabot lama. Lemari tua, sepeda reot, dan koper-koper kuno menumpuk di berbagai sudut. Di tengah ruangan ada satu kursi rotan kecil dan di atasnya duduk seseorang. Anak kecil. Rambutnya hitam panjang menutupi sebagian wajah. Ia mengenakan gaun putih kusam yang terlihat sangat tua. Tangannya memeluk lutut, tubuhnya gemetar pelan. "Adik kecil, kamu siapa?" tanyaku hati-hati. Ia tidak menjawab, tapi tiba-tiba tangisannya berhenti. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Matanya hitam seluruhnya, tanpa bola putih sedikit pun. Wajahnya pucat seperti mayat. Mulutnya bergerak, tapi tak terdengar suara. Namun di kepalaku, aku bisa mendengar bisikannya. "Kamu juga akan seperti mereka, terkunci di sini." Lalu ia tersenyum. Senyum yang bukan milik seorang anak. Senyum yang penuh kebencian dan kesedihan. Tiba-tiba ruangan menjadi sangat dingin. Nafasku membeku, jari-jariku mati rasa. Pintu gudang tertutup dengan keras di belakangku. Bruk! Aku berbalik dan mencoba membukanya, tapi terkunci dari luar. Aku memukul, menendang. Tak ada yang menjawab. Ketika ku toleh kembali ke kursi, anak itu sudah tidak ada. Tapi di lantai ada boneka tua. Tersenyum dengan mata merah menyala menghadapku. Aku menjerit. Suara napasku memburu, menggema dalam ruang sempit yang terasa semakin menyempit. Boneka itu duduk diam di tengah lantai gudang. Namun aku bisa merasakan tatapannya menusuk langsung ke dalam pikiranku. Boneka itu mengenakan gaun rendah putih dengan pita merah di lehernya. Wajah porselennya retak di bagian pipi kiri dan di matanya. Dua manik-manik merah menyala itu berkilau seperti bara api. Aku mundur perlahan, menabrak rak tua yang membuat barang-barang berjatuhan. Kaleng kosong, buku usang, dan cermin kecil pecah menghantam lantai. Tapi boneka itu tetap duduk di sana, tidak bergerak, tetap menatap. Aku mencoba menenangkan diriku. Mungkin ini hanya ilusi,
pikirku. Mungkin hanya mimpi buruk karena terlalu lelah. Tapi saat aku mendekat untuk memeriksa boneka itu, kelopak matanya tiba-tiba berkedip. Aku terlonjak mundur dan tanpa sadar menendang boneka itu hingga jatuh ke samping. Namun saat tubuhnya menghantam lantai, terdengar suara. Suara tangisan dari dalam boneka. Aku menahan napas. Tanganku gemetar saat ku angkat boneka itu perlahan. Dan kemudian bagian belakang gaun boneka itu terbuka sendiri seperti ada resleting yang tak terlihat. Dari dalamnya jatuh selembar foto hitam putih yang sangat tua. Aku memungutnya. Di foto itu tampak seorang perempuan tua berdiri di depan rumah ini memegang boneka yang sama. Tapi yang membuatku menggigil adalah di balik perempuan itu tampak sosok anak kecil dengan mata hitam legam mengintip dari jendela. Seketika aku merasa seperti diperhatikan, seolah sesuatu bernafas di tengkukku. Aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi boneka itu kembali ke posisi duduk. Kali ini menghadap pintu, seolah mengisyaratkan bahwa aku harus pergi. Dan pintu itu kini terbuka perlahan, tanpa suara. Aku mengambil foto itu, menyelipkannya di saku, lalu keluar dari gudang dengan langkah cepat. Tapi sebelum kututup pintunya, aku mendengar suara yang tak akan pernah kulupakan. "Jangan lupa kembalikan aku." Suara itu berasal dari boneka. Dan saat pintu ketutup rapat, aku mendengar suara tawa kecil, mengejek dan memanggil. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bayangan boneka itu terus terlintas di pikiranku. Suaranya masih terngiang jelas. "Jangan lupa kembalikan aku." Bagaimana mungkin sebuah boneka bisa bicara? Dan siapa perempuan di foto tua itu? Rasa ingin tahu mengalahkan rasa takut. Aku menyalakan lampu kamar, duduk di meja kecil dekat jendela, dan mengeluarkan foto yang tadi kuselipkan ke saku. Di balik foto itu, aku menemukan sesuatu yang sebelumnya tak kusadari. Sebuah tulisan tangan samar. Tulisan itu sudah hampir pudar, tapi masih bisa terbaca. "Jangan percaya siapapun, dia mengintai dari cermin. Jika kau melihat matanya, kau akan terjebak, seperti aku." Aku menatap tulisan itu lama. Siapa yang menulisnya? Dan siapa dia yang disebut-sebut? Perlahan, aku beralih menatap cermin di dinding kamar. Tidak ada apa-apa, hanya bayanganku sendiri. Tapi entah kenapa, aku merasa seolah bayangan itu bergerak, sedetik lebih lambat dari gerakanku. Sangat halus, hampir tidak kentara, tapi cukup untuk membuat bulu kuduku berdiri. Aku buru-buru menutup cermin dengan kain. Tak ingin tahu lebih jauh, tapi rasa penasaran belum hilang. Aku kembali ke meja memperhatikan foto dengan seksama. Rumah di latar belakang sangat mirip dengan rumah tempatku tinggal sekarang. Tapi anehnya, ada satu hal yang membuatku merinding. Jendela tempat anak kecil bermata hitam itu mengintip tidak ada di rumahku. Atau lebih tepatnya, sudah tidak ada. Esoknya, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Aku pergi ke balai desa untuk menanyakan sejarah rumah ini. Seorang petugas tua, Pak Gunarto, menyambutku. Ketika aku menyebutkan alamat rumah, ekspresinya berubah drastis. "Rumah itu," katanya pelan, "itu rumah keluarga Kinasih. Dulu terkenal angker. Banyak yang bilang rumah itu terkutuk." Aku memperlihatkan foto tua itu. Pak Gunarto menegang. "Itu Nyai Kinasih," ucapnya pelan. "Dan boneka itu konon berisi arwah cucunya yang meninggal tenggelam di sumur belakang rumah." Jantungku berdegup cepat. "Sumur yang ada di halaman belakang?" Ia mengangguk.
Tidak ada yang berani tinggal di sana sekarang. Lanjutnya, dulu banyak yang coba, tapi semua pergi ketakutan. Ada yang hilang, ada yang jadi gila. Karena setiap malam, suara anak kecil menangis dari sumur itu tak pernah berhenti. Aku terdiam. Semua potongan mulai terhubung. Boneka, sumur, cermin, surat peringatan, dan mataku yang semalam menatap sesuatu dari dalam cermin. Aku mungkin sudah terlambat. Malam harinya, suasana rumah semakin terasa mencekam. Angin bertiup lebih dingin dari biasanya, membawa serta suara-suara samar yang membuat bulu kuduk berdiri. Aku mencoba tetap tenang, tapi pikiranku terus berputar. Pukul 1:13 malam. Aku terbangun dari tidur singkatku, bukan karena mimpi buruk, tapi karena suara tangisan. Tangisan lirih, seperti suara anak kecil, pelan tetapi jelas, seperti berasal dari luar jendela. Dengan napas tertahan, aku membuka tirai sedikit. Cahaya bulan memperlihatkan halaman belakang, dan di sanalah sumur tua itu berada. Namun, malam ini, tutupnya terbuka. Tangisan itu terdengar makin jelas. Aku turun dari tempat tidur, mengambil senter kecil dan membuka pintu belakang. Udara malam langsung menusuk kulitku. Rumput basah di bawah kakiku dingin seperti es. Semakin dekat ke sumur, semakin keras suara tangis itu terdengar. Dan kemudian, suara itu berhenti. Aku berdiri di hadapan sumur tua yang batu-batunya sudah ditumbuhi lumut. Tutup kayunya tergeser ke samping. Dengan tangan gemetar, aku menyorot ke dalam. Gelap. Kosong. Namun, saat aku menyorot lebih dalam, dua mata hitam besar memandang balik dari dalam kegelapan. Aku mundur tergesa, hampir terpeleset. Tapi sebelum sempat berbalik, sebuah suara pelan terdengar dari dalam sumur. "Ardi, kamu akan tinggal bersamaku, kan?" Itu suara yang sama. Suara anak kecil yang berbicara dari boneka malam sebelumnya. Aku lari masuk rumah, membanting pintu belakang dan menguncinya rapat-rapat. Nafasku memburu, jantung seperti hendak meloncat keluar dari dada. Namun rasa takut berubah menjadi kepanikan saat aku mendengar ketukan dari dalam cermin di kamar. Tok, tok, tok. Aku memutar tubuh perlahan. Kain yang tadi menutup cermin kini telah jatuh ke lantai. Cerminku menampilkan pantulan kamarku yang normal, tetapi dengan satu perbedaan. Ada sosok perempuan berambut panjang berdiri di belakangku. Mulutnya tersenyum lebar, tapi matanya berdarah. Aku menutup mata, berharap semua ini hanyalah mimpi. Tapi suara bisikan lembut itu kembali menyapa. "Sudah aku bilang, jangan lihat matanya." Keesokan paginya, aku mendatangi rumah Bulatmi. Langkahku berat, mataku sembab karena semalaman tak bisa tidur. Peristiwa semalam, suara dari sumur, mata di dalamnya, sosok di cermin, semuanya menghantui pikiranku. Buratmi sedang menyapu halaman saat aku datang. Ia menatapku sejenak, lalu mengangguk seolah sudah tahu. "Kamu lihat dia ya?" tanyanya lirih. Aku hanya mengangguk pelan. "Tapi kenapa? Siapa dia?" Ia mengajakku duduk di bangku bambu di teras. Lalu perlahan ia mulai bercerita. Dulu, sebelum rumah ini berdiri, tempat ini adalah rumah seorang dukun perempuan. Namanya Mbah Karti. Ia tinggal sendirian, atau begitulah katanya. Tapi warga sering mendengar suara bayi menangis dari dalam rumahnya. Aku menelan ludah. Angin berhembus pelan, membawa bau kayu basah. Tak
ada yang tahu dari mana suara itu berasal. Mbah Kaki bilang itu hanya suara jin penjaga. Tapi suatu malam, seorang warga yang penasaran mengintip dari balik jendela. Ia melihat Mbah Karti sedang mengguncang sesuatu di dalam kain selendangnya. Bukan boneka, bukan bantal, tapi bayi. Bayi merah kecil, namun tidak bergerak. Aku merasakan kulitku merinding. Warga rame-rame mendatangi rumah itu esok harinya. Tapi Mbah Karti sudah pergi. Rumahnya kosong, hanya menyisakan bau anyir dan sumur baru yang belum pernah ada sebelumnya. Aku memandang ke arah sumur di halaman belakang. Sumur itu, Bu Ratmi mengangguk pelan. Sejak saat itu, siapapun yang tinggal di sini pasti mengalami hal-hal aneh. Tangisan bayi, sosok perempuan, dan permintaan-permintaan dari dalam sumur. Permintaan, iya. Kadang hanya berbicara, kadang meminta. Tapi ada yang pernah tertarik ke dalam. Sampai sekarang tak ditemukan lagi. Tubuhku gemetar. Bu Ratmi menatapku tajam. Kalau dia sudah mulai bicara padamu, Ardi, jangan sekali-kali jawab pertanyaannya. Jangan beri dia celah. Karena sekali kamu menjawab, ia diam, lalu berbisik lirih. Kamu tak akan bisa lepas. Aku mencoba menelan semua yang kudengar, tapi pikiranku kacau. Jika semua ini benar, maka tinggal di rumah ini berarti aku sedang bermain-main dengan kematian. Dan malam masih akan datang. Malam harinya aku memutuskan untuk mengunci semua pintu dan jendela. Aku menyalakan semua lampu di rumah, bahkan lampu kamar mandi. Suasana rumah itu menjadi terang tapi tak membuatku tenang. Jam menunjukkan pukul 00.43 saat suara itu kembali terdengar. Tok, tok, tok. Bukan dari pintu, bukan dari jendela, tapi dari sumur. Seolah ada seseorang mengetuk tutup sumur dengan pelan namun berirama. Aku menutup telinga, berbaring sambil membungkus tubuhku dengan selimut. Tapi suara itu terus terdengar, semakin keras, semakin dekat. Kemudian, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Ardi, suara itu terdengar jelas, seperti digisikan tepat di atas kepalaku. Ardi, kamu dengar aku? Tubuhku kaku, aku tak bergerak, tapi napasku berat. Aku mencoba mengingat peringatan Bu Ratmi. Jangan jawab, jangan beri dia celah. Namun suara itu tak berhenti. Kamu mau bermain denganku? Tanganku mulai gemetar. Aku menutup mata, tapi tak bisa menahan mulutku. Aku tidak mau. Kesalahan fatal. Saat kata-kata itu keluar, suara di sekitarku mendadak lenyap. Seperti dunia membeku. Lampu tiba-tiba mati semua serentak. Gelap gulita menyelimuti rumah. Tiba-tiba terdengar suara tarikan nafas dalam dari arah dapur. Lalu suara langkah kaki kecil seperti anak-anak berlari pelan menuju arah kamarku. Tik, 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 tik. Aku memeluk tubuhku. Tapi langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar. Tak ada ketukan, tak ada suara. Hanya keheningan. Sampai pegangan pintu mulai berputar pelan. Suara logamnya jelas terdengar. Dan kreak. Pintu terbuka. Tapi tak ada siapa-siapa di sana. Hanya lorong gelap dengan udara dingin yang menyusup masuk. Lalu aku melihatnya. Sosok kecil berdiri di ujung lorong seperti anak kecil.
dengan kulit pucat, rambut panjang menutupi wajah, dan tubuhnya meneteskan air. Ia menunjuk ke arahku. Dan dari balik rambutnya, terdengar suara serak yang menghantui. "Kamu sudah jawab." Tubuhku membeku. Sosok itu tetap berdiri di ujung lorong, tidak bergerak. Tapi telunjuknya masih teracung ke arahku, seperti menuduh. Seolah aku telah melakukan dosa besar hanya karena menjawab pertanyaannya. "Kamu sudah ikut main?" katanya lagi. Suaranya pelan, namun menggema aneh di dinding lorong. Aku berusaha bangun dari tempat tidur, tapi lututku lemas. Nafasku sesak, seperti ruangan dipenuhi udara dingin yang menusuk paru-paru. Lalu, sosok kecil itu mulai melangkah pelan. Tik, tok, tik, tok. Suaranya tak seperti kaki manusia. Lebih mirip suara air yang menetes. Berat, pelan, dan mengancam. Setiap langkahnya membuat dinding sekitar menjadi lembab, seperti direndam dari dalam. Aku mundur ke sudut kamar, tak tahu harus berbuat apa. Dan tepat saat ia sampai di ambang pintu, tiba-tiba, ting, lampu menyala kembali. Sosok itu menghilang. Aku masih terengah-engah, bingung antara takut dan lega. Tapi kemudian terdengar suara dari luar kamar. "Ardi?" Itu suara Bu Ratmi. Aku berlari keluar, menemukan Bu Ratmi berdiri di tangga, dengan wajah panik. Tangannya gemetar dan ia membawa segenggam garam kasar. "Apa kamu jawab suara itu?" tanyanya. Aku tak bisa berkata-kata. Tapi raut wajarku sudah memberi jawaban. Bu Ratmi menutup matanya. "Astagfirullah, kamu sudah dipilih. Permainan sudah mulai." "Permainan apa? Apa yang dia mau dariku?" "Dia bukan manusia, Ardi. Bukan juga sekedar arwah penasaran. Dia semacam penuntut janji. Setiap yang menjawab harus bermain, harus menyelesaikan permainannya. Kalau tidak, tanyaku. Nafasku tercekat. Bu Ratmi menatap mataku lama, lalu ia berbisik, "Dia akan menarikmu ke sumur, dan kamu tidak akan kembali." Aku merasa perutku mual. Dunia di sekelilingku berputar. Tapi Bu Ratmi langsung meraih tanganku dan menyeretku ke dapur belakang. "Kita harus segel pintu-pintu malam ini. Kalau tidak, dia bisa masuk." Dengan tergesa, ia menadurkan garam di setiap ambang pintu dan jendela. Ia menggantung cermin kecil terbalik dan menyalakan dupa yang mengeluarkan asap pekat dan bau menyengat. Aku hanya bisa duduk gemetar, menatap sumur di luar jendela dapur yang masih terbuka sedikit. Seperti menganga, menunggu. Pagi harinya, langit mendung seolah ikut merasakan beban yang kupikul. Aku duduk di meja makan, masih terguncang. Bu Ratmi menyeduh teh. Tangannya bergetar meski ia mencoba bersikap tenang. "Apa benar tak ada cara menghentikannya?" tanyaku pelan. Ia hanya menggeleng. "Yang bisa kita lakukan hanya menyelesaikan permainannya. Tapi kamu harus tahu, tidak semua orang berhasil." Aku menatap kosong keluar jendela. Matahari tak benar-benar terbit. Hari itu terasa seperti senja yang tak kunjung berakhir. Kemudian, Bu Ratmi mengeluarkan sesuatu dari lemari tua di sudut ruangan. Sebuah kotak kayu kecil, usang, penuh debu. Ia menaruhnya di depanku, lalu membuka tutupnya perlahan. Di dalamnya ada tumpukan kertas tua, foto hitam putih, dan sebuah boneka kecil dari kain goni. Matanya hanya satu,
dan ada benang merah terlilit di lehernya. "Ini milik anakku," kata Bu Ratmi pelan. "Dulu, dia juga pernah tinggal di rumah ini. Dia juga pernah menjawab suara itu." Aku membeku. Apa yang terjadi padanya? Bu Ratmi memejamkan mata. Setelah malam ketiga, dia menghilang. Tak ada yang pernah menemukannya. Tapi kadang aku masih mendengar dia bermain, bernyanyi. Tangannya mengambil selembar kertas dari kotak itu. Warnanya kecoklatan, tepinya mulai rapuh dimakan usia. Tulisan tangan di situ miring-miring, seperti ditulis anak kecil. "Kalau kamu dengar suara dari sumur, jangan jawab. Kalau kamu sudah jawab, mainlah sampai selesai. Tapi kalau kamu curang, kamu akan tinggal di situ selamanya." Aku menelan ludah. Tiba-tiba, boneka kain itu bergerak sedikit. Aku yakin benda itu bergerak, meski hanya sepersekian detik. Aku ingin membuangnya, tapi Bu Ratmi buru-buru menahan. "Jangan, itu satu-satunya pengikat yang tersisa. Selama boneka ini ada, kamu masih bisa kembali." Maksudnya, aku akan pergi. Ia hanya menatapku. Lama. "Kalau kamu dengar suara ketukan malam ini," bisiknya, "dan suara itu menyuruhmu membuka, kamu harus ikut. Tapi kamu harus kembali sebelum matahari terbit." Aku menggigil. Permainannya baru saja dimulai. Malam itu datang lebih cepat dari biasanya. Awan hitam menggantung rendah di atas rumah. Lampu-lampu redup berkelap-kelip seperti hampir kehabisan daya. Angin membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih asing, seperti bau bunga yang membusuk. Aku mengunci semua pintu dan jendela. Tapi hatiku tahu tidak ada kunci yang bisa menghalangi yang akan datang malam ini. Jam menunjukkan pukul 013 ketika suara itu terdengar. Tok, tok, tok. Bukan dari pintu. Kali ini dari balik lemari kayu di kamarku. Aku mematung. Tubuhku dingin. Keringat dingin mengalir dari pelipis. Tok, tok, tok. Lalu suara itu datang. Lembut. Sangat dekat. "Ardi, waktunya mulai. Buka lemari dan jangan bawa cahaya." Aku menggenggam liontin pemberian Bu Ratmi. Di dalamnya ada potongan benang merah dari leher boneka. Ia bilang itu semacam penambat, penjaga agar aku tidak hilang sepenuhnya. Aku menelan ludah, lalu berdiri perlahan. Setiap langkah menuju lemari terasa seperti 1000 kilo. Tanganku terangkat. Aku buka perlahan pintunya. Gelap. Tapi bukan gelap biasa. Di balik lemari seperti ada ruang lain. Dingin. Kabut tipis menyelimuti jalan tanah sempit yang entah kemana ujungnya. Suara-suara samar terdengar. Seperti anak-anak tertawa, menangis, berbisik-bisik. Jantungku berdetak cepat. Aku melangkah masuk. Seketika dunia berubah. Langit merah gelap, pohon-pohon tinggi tanpa daun menjulang ke atas. Tanah lembab dan berbau darah. Suara ketukan kini terdengar dari berbagai arah. Kadang di belakangku, kadang dari atas. Seseorang tertawa. Lalu bisikannya kembali datang. "Main petak umpet, kamu jaga. Kalau kamu lihat dia, jangan panggil namanya. Kalau dia temukan kamu duluan, kamu tinggal di sini." Aku menoleh. Tidak ada siapapun. Tapi aku tahu, aku sedang diawasi. Langkah-langkah kecil berlari di kejauhan. Suara nafas tertahan. Ranting patah. Dan tiba-tiba, suara gadis kecil itu muncul di telingaku. Sangat dekat.
nyaris menyentuh. Aku di belakangmu. Tubuhku kaku, nafasku tercekat. Tapi rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut. Perlahan, aku menoleh ke belakang. Tidak ada siapapun, hanya hutan yang sunyi dengan kabut yang semakin tebal. Tapi aku tahu, suara itu nyata. Aku mendengarnya begitu jelas, nafasnya bahkan terasa di tengkukku. Aku melanjutkan langkah. Jalan setapak mulai bercabang, dan di antara kabut, kulihat sosok kecil berdiri membelakangiku. Tubuhnya seperti anak kecil, tapi kepalanya tidak proporsional, terlalu besar. Aku mendekat dengan pelan. "Halo?" Suaraku nyaris tak terdengar. Sosok itu perlahan berbalik. Wajahnya datar. Kulitnya pucat kehijauan seperti mayat. Dan yang paling mengerikan, dia tidak punya mata. Hanya cekungan dalam di mana seharusnya mata berada, seperti dua lubang hitam menganga. Aku buka perlahan pintunya. Gelap. Tapi bukan gelap biasa. Di balik lemari, seperti ada ruang lain. Dingin. Kabut tipis menyelimuti jalan tanah sempit yang entah kemana ujungnya. Suara-suara samar terdengar, seperti anak-anak tertawa, menangis, berbisik-bisik. Jantungku berdetak cepat. Aku melangkah masuk. Seketika, dunia berubah. Langit merah gelap, pohon-pohon tinggi tanpa daun menjulang ke atas. Tanah lembab dan berbau darah. Suara ketukan kini terdengar dari berbagai arah. Kadang di belakangku, kadang dari atas. Seseorang tertawa, lalu bisikannya kembali datang. "Main petak umpet, kamu jada. Kalau kamu lihat dia, jangan panggil namanya. Kalau dia temukan kamu duluan, kamu tinggal di sini." Aku menoleh. Tidak ada siapapun. Tapi aku tahu, aku sedang diawasi. Langkah-langkah kecil berlari di kejauhan. Suara nafas tertahan, ranting patah. Dan tiba-tiba suara gadis kecil itu muncul di telingaku. Sangat dekat, nyaris menyentuh. "Aku di belakangmu." Tubuhku kaku, nafasku terjekak. Tapi rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut. Perlahan, aku menoleh ke belakang. Tidak ada siapapun. Hanya hutan yang sunyi dengan kabut yang semakin tebal. Tapi hatiku tahu, suara itu nyata. Aku mendengarnya begitu jelas. Nafasnya bahkan terasa di tengkukku. Aku melanjutkan langkah. Jalan setapak mulai bercabang. Dan di antara kabut, kulihat sosok kecil berdiri membelakangiku. Tubuhnya seperti anak kecil, tapi kepalanya tidak proporsional, terlalu besar. Aku mendekat dengan pelan. "Halo?" Suaraku nyaris tak terdengar. Sosok itu perlahan berbalik. Wajahnya datar, kulitnya pucat kehijauan seperti mayat. Dan yang paling mengerikan, dia tidak punya mata. Hanya cekungan dalam di mana seharusnya mata berada, seperti dua lubang hitam menganga. Namun, entah bagaimana, aku tahu dia bisa melihatku. "Apa kau ingin pulang, Ardi?" bisiknya, meski bibirnya tak bergerak. Aku mundur selangkah. "Siapa kamu?" "Yang pertama bermain, yang pertama kalah." Tiba-tiba tubuhnya mulai bergerak tak wajar, memutar seperti lipatan kertas. Sendi-sendinya berderak dengan suara yang membuat bulu kuduk meremang. "Jangan ikut permainan ini, Ardi. Mereka tidak akan membiarkanmu menang." Dia lalu merangkak ke arah semak dan menghilang, tubuhnya mencicit seperti tulang retak. Di tempatnya berdiri, tersisa satu boneka lusuh dengan mata tercongkel, tersenyum miring ke arahku. Aku hendak memungut boneka itu, tapi terdengar suara langkah. Banyak langkah, dari segala arah.
Suara anak-anak menyanyi pelan. 1, 2, 3, kita cari Ardi. 4, 5, 6, dia belum sembunyi. Lalu tawa pecah, seperti dari belasan mulut mungil, tapi tak satu pun terlihat. Aku berlari, tanpa arah, tanpa tujuan, hanya menjauh dari suara-suara itu. Kabut semakin tebal, udara semakin dingin. Dunia ini bukan dunia kita. Di sini, waktu tak berjalan. Di sini, ingatan bisa hilang perlahan. Dan saat aku pikir aku sudah jauh dari suara mereka, aku berhenti untuk bernafas. Lalu, dari dalam tanah di bawah kakiku, terdengar suara berat dan parau. Kau sudah kalah, Ardi. Tanah di bawah kakiku bergemuruh, akar-akar pohon mencuat seperti ular, mencoba melilit pergelangan kakiku. Aku melompat mundur, jatuh terguling. Suara napas berat itu kembali terdengar, lebih dekat, lebih dalam, seperti berasal dari dalam bumi. Kau harus menggantikan kami. Aku bangkit dan berlari lagi, tapi kemanapun aku mengarah, pohon-pohon terus bergerak, seperti hutan ini hidup dan mencoba menelanku. Aku mulai menjerit, berteriak memanggil nama Bu Ratmi. Siapa saja, tapi hanya gemas suaraku yang menjawab. Sampai akhirnya aku melihatnya. Sebuah pondok tua di ujung jalan setapak. Bukan rumah Bu Ratmi, tapi seperti tempat persembunyian. Lampunya temaram. Dari sela jendela, terlihat cahaya lilin berkelip-kelip. Aku menggedor pintu. Tolong, siapapun, tolong buka. Tak ada jawaban. Aku dorong pintu itu, berderit keras dan terbuka sendiri. Di dalam, suasananya seperti rumah zaman kolonial. Berdebu, penuh sarang laba-laba, dan dindingnya dipenuhi foto-foto tua. Wajah-wajah dalam foto tampak murung, dan entah kenapa, aku merasa mereka melihat ke arahku. Di pojok ruangan, duduk seorang nenek tua di kursi goyang. Rambutnya panjang, putih seperti kapas. Matanya terpejam, seolah sedang tidur. Tapi saat aku melangkah mendekat, matanya terbuka perlahan. Hitam. Sepenuhnya hitam. Kau tersesat, anak muda, ucapnya lirih. Saya ingin pulang, kataku dengan suara bergetar. Dia menatapku lama. Tidak semua yang masuk ke sini bisa pulang, tapi kau belum sepenuhnya terikat. Apa maksudnya? Dia menunjuk ke arah perapian yang padam. Di balik sana ada jalan, tapi kau harus membawa satu hal yang tertinggal. Aku menatapnya bingung. Apa? Dia mengangkat tangannya dan menunjukkan sebuah benda kecil, cermin saku. Bentuknya bulat, berkarat, dan di bagian belakangnya tertulis Ardi. Ini milikmu. Sejak malam itu, saat kamu pertama kali menjawab suara di sumur, cermin itu bergetar di tangannya. Saat aku menyentuhnya, dunia di sekitarku tiba-tiba berputar. Kabut menelan ruangan. Lantai menghilang, aku terjatuh ke dalam kehampaan. Sebelum hilang kesadaran, ku dengar suara sang nenek bergema. Jangan jawab suara yang bukan milikmu, atau kau akan kehilangan suara itu selamanya. Lalu gelap. Saat aku membuka mata, tubuhku terasa berat, seperti baru saja bangun dari tidur yang sangat panjang. Aku terbaring di tempat tidur. Tempat tidurku di rumah Bu Ratmi. Langit-langit kayu, tirai putih, dan suara jangkrik di luar jendela. Apakah semuanya hanya mimpi? Aku bangkit perlahan. Cermin saku itu masih dalam genggamanku. Ternyata bukan mimpi. Aku berjalan ke depan jendela, membuka tirai perlahan. Fajar mulai menyingsing, kabut pagi melayang-layang di kebun belakang. Tapi ada yang aneh. Sumur tua itu
kini ditutup rapat dengan papan dan dipaku silang. Aku turun ke bawah. Rumah sepi. Tidak ada suara Bu Ratmi seperti biasa di dapur. Bahkan aroma kopi pun tidak ada. Bu Ratmi sunyi. Aku periksa setiap ruangan. Semuanya ada di tempatnya, tapi terasa kosong. Bukan kosong karena tak ada orang, tapi seperti rumah ini ditinggalkan selama bertahun-tahun. Debu menutupi meja, bingkai foto condong ke samping. Di rak buku, ada satu buku tua terbuka. Halamannya menguning dan tulisan tangan memenuhi halaman itu. Jika engkau membaca ini, berarti kau telah kembali, tapi tidak sepenuhnya. Bayanganmu masih tertinggal di sana. Aku memandang ke bawah. Cahaya pagi dari jendela menerpa tubuhku, tapi aku tak punya bayangan. Hatiku mencelos. Tidak. Ini tidak mungkin. Aku lompat ke depan cermin besar di ruang tengah. Refleksi tubuhku tampak, tapi wajahku buram. Dan di belakangku, samar-samar, ada sosok lain berdiri diam. Aku membalik badan dengan cepat. Tak ada siapapun. Tapi saat aku kembali melihat ke cermin, sosok itu lebih dekat. Tangannya menyentuh bahuku di pantulan, tapi aku tak merasakannya. Aku tersentak mundur. Nafasku terengah-engah. Harus ku kembalikan, gumamku. Harus ku kembalikan cermin ini. Aku berlari keluar rumah, menuju sumur tua yang kini ditutup itu. Ku kepras papan kayu itu satu persatu. Ku ketuk-ketuk bibir sumur sambil berteriak. Ambil ini kembali, ambil bayanganku, aku tak mau lagi. Tiba-tiba tanah bergetar. Suara berat dari bawah sumur menggema. Bayanganmu telah melihat lebih dari yang kau tahu. Ia tak mau kembali. Suara itu diikuti tawa lirih yang makin keras, makin nyaring, dan cermin di tanganku mulai retak perlahan. Retakan di cermin itu menyebar seperti sarang laba-laba, namun tak pecah sepenuhnya. Di dalam pantulannya, wajahku terlihat lebih asing. Pucat, kosong, mataku sayu, seperti tubuh ini bukan lagi milikku. Aku melempar cermin itu ke dalam sumur. Tapi, bukannya jatuh, ia mengambang, menggantung di udara seperti tertahan sesuatu yang tak terlihat. Lalu, suara itu terdengar lagi. Kali ini, dari belakangku. Kenapa buru-buru mengusirku, Ardi? Aku membalikan badan. Di sana, berdiri aku. Tapi bukan aku yang sebenarnya. Ia mengenakan pakaian yang sama, tapi lusuh dan kotor. Matanya hitam legam, senyumnya aneh, seperti ditarik paksa ke pipi. Siapa kamu? Teriakku. Ia melangkah maju perlahan. Setiap jejaknya tidak menghasilkan suara. Aku, bayanganmu. Aku tahu rasa takutmu. Aku tahu rasa bersalahmu. Kau pikir kau bisa menyingkirkan aku setelah membuatku hidup? Aku mundur, punggungku menempel ke batu sumur. Cermin masih menggantung di udara, memantulkan dua versi diriku. Aku yang nyata dan aku yang tak lagi manusia. Aku tidak menciptakanmu, kau bukan aku. Ia terkekeh. Tapi kau yang membiarkanku masuk, kau dengar suaraku, kau jawab bisikanku. Kau menatap cermin itu ketika tak seharusnya. Bayangan itu mengangkat tangan dan aku bisa merasakan tubuhku jadi berat. Lututku lemas, dunia berputar, kau sudah terlalu jauh, tak bisa kembali. Tapi jangan khawatir, ia mendekat, membisikkan kata-kata terakhirnya di telingaku. Aku akan menjaga tubuhmu baik-baik, sekarang giliranmu tinggal di sisi lain. Tiba-tiba, tubuhku tertarik ke belakang, ke dalam sumur. Aku berteriak tapi tak ada suara yang keluar. Gelap, dingin, sunyi. Dan terakhir yang kulihat, bayanganku berjalan menjauh dari sumur. Mengangkat wajahnya,
menyambut cahaya pagi seperti manusia biasa. Gelap, dingin, sunyi. Aku, di mana ini? Seolah ditelan kabut tanpa ujung, aku melayang dalam kehampaan. Tak ada cahaya, tak ada dinding, hanya kegelapan yang hidup. Tapi aku tidak sendiri. Dari kejauhan terdengar bisikan-bisikan samar, rintihan, tawa, tangis, semua tercampur jadi satu. Seperti suara-suara yang tertinggal dari mereka yang pernah ditarik ke sini. Ardi, suara itu seperti suara Bu Ratmi. Aku berusaha berjalan, tapi tak ada tanah untuk dipijak. Tubuhku seperti melayang, tertarik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tiba-tiba, di depanku muncul sebuah bayangan. Sosok itu perlahan menampakkan wujud Bu Ratmi. Tapi matanya kosong, kulitnya pucat, dan wajahnya dipenuhi luka-luka tua. "Maafkan aku," ucapnya pelan. "Bu Ratmi, di mana ini?" "Ini tempat mereka yang terlalu lama menatap ke dalam kegelapan." Ia menunduk. "Dulu, aku juga menjawab suara itu. Aku pikir hanya suara angin. Tapi ternyata..." Ia terisak. "Aku terjebak. Tak bisa keluar. Aku mencoba memperingatimu. Tapi sudah terlambat." "Lalu, bayangan itu, dia ada di tubuhku sekarang." Bu Ratmi mengangguk pelan. "Dia bukan satu. Mereka banyak. Mereka hanya butuh satu celah kecil. Satu bisikan yang dijawab. Dan kau sudah menjawab." Aku memejamkan mata, menahan air mata yang terasa hangat di pipiku. Tapi saat kubuka lagi, Bu Ratmi telah menghilang. Yang tersisa hanya cermin, menggantung di tengah udara. Cermin itu menunjukkan dunia nyata. Diriku, atau lebih tepatnya, dia sedang duduk di depan rumah, menyapa tetangga, tersenyum, hidup seperti biasa. Tapi matanya tetap hitam legam. Aku mengerti sekarang. Aku adalah bayangan yang tertinggal. Dan di dunia itu, sesuatu lain sedang hidup dengan namaku. Dan aku hanya bisa menonton. Tamat.